Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Halo adik-adik, apa kabarmu hari ini? Nah adik-adik, pasti kalian sudah sekolah offline ya? Nah, walaupun kalian hari ini masih sekolah minggu online, kakak yakin kalian tetap bersuka cita karena Yesus ada di hati kalian. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Senang melihat adik-adik semua tetap semangat meskipun ibadah kita sampai hari ini masih dilakukan secara online. Perkenalkan, nama saya Penatua Purwanto Siagian. Sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, mari kita memulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mengenal kami dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini kami boleh dipertemukan kembali oleh Tuhan meskipun masih tetap secara online ya Tuhan. Kami berdoa supaya ibadah ini berkenan kepadamu dan Engkau kiranya memberkati kami semua yang mengikuti ibadah ini, dan akhirnya kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus lewat setiap firman yang akan ditaburkan dalam ibadah ini. Tuhan kiranya yang berotoritas, Tuhan yang memberkati pemberitaan firman-Mu, Tuhan yang kiranya menolong kami bisa bernyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati anak-anak kami yang mengikuti ibadah secara online ini ya Tuhan, supaya mereka tetap melihat kemuliaan Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dekat, meskipun mereka masih sangat muda pada saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat beribadah. Adik-adik, waktu kakak kecil, kakak punya idola loh. Siapa ya? Iya, papaku. Nah, begitu kakak mulai remaja, kakak punya idola yang lain lagi, yaitu seorang bintang film yang berperan sebagai polisi. Waktu filmnya itu namanya film Chips. Bintang filmnya namanya Erik Estrada. Nah, besar lagi, kakak punya idola, dan idola. Adik-adik, tentu kamu punya idola juga ya. Apakah Yesus menjadi salah satu idola kita? Dan mana yang kita pilih? Dunia menawarkan idola, semuanya sangat aku suka. Yesus juga idolaku, manakah yang kupilih? Tua dapat Yesus Tuhanku, Kau nomor satu, Engkau yang bertahta dalam hatiku. Dunia menawarkan idola, semuanya sangat aku suka. Yesus
Yesus juga idolaku, manakah yang kupilih? Tua dapat Yesus Tuhanku, Kau nomor satu, Engkau yang bertahta dalam hatiku. Apakah menurut kalian Abigail itu wanita atau pria? Iya, wanita. Nah, kira-kira tokoh manakah yang berhubungan dengan Abigail? Iya, Raja Daud. Bagaimanakah karakter tokoh Abigail ini dan bagaimana kisahnya? Nah, adik-adik, sebelum kalian mendengarkannya, ayo kita song-song dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Adik-adik mendengarkan firman Tuhan, menanamkannya dalam hati dan melakukannya, itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Mari adik-adik kita lakukan bersama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Apa kamu bilang? Minta makanan? Siapa itu dia? Tidak. Wah, siapa ya itu adik-adik tadi? Marah-marah saja kerjanya. Adik-adik tahu nggak? Tadi Bapak siapa yang marah-marah tadi? Kalau adik-adik sudah membaca 1 Samuel 25, pasti adik-adik tahu. Siapa sih nama Bapak yang marah-marah tadi? Yuk, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami satu persatu. Biar Bapa, Roh-Mu boleh bekerja di dalam setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Kak Ika yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, sudah baca 1 Samuel 25-nya? Sudah tahu nama Bapak yang tadi marah-marah? Ya, nama Bapaknya adalah Bapak Nabal. Adik-adik tahu tidak, kenapa sih Bapak Nabal marah-marah? Ternyata Bapak Nabal marah-marah ketika mendengar kabar dari para gembala-gembalanya yang menjaga kawanan dombanya bahwa Raja Daud dan 2 pengawalnya meminta makanan kepada Bapak Nabal. Kok bisa? Emang Bapak Nabal siapa?
Bapak Nabal adalah seorang yang sangat kaya adik-adik. Dia memiliki banyak domba, dia memiliki banyak ternak, dan dia juga memiliki pemotongan bulu-bulu domba tersebut adik-adik. Pada saat itu orang-orang yang sudah memiliki hal tersebut itu adalah orang yang sangat kaya raya adik-adik. Nah, Bapak Nabal ini memiliki sifat yang sangat tidak baik adik-adik. Dia karena dia kaya, dia menjadi sombong adik-adik. Bapak Nabal seorang yang kaya raya adik-adik. Tapi sangat disayangkan, Bapak Nabal itu adalah seorang yang jahat, dia juga keji, bebal, juga dia itu orangnya pelit adik-adik. Pelit itu tidak suka memberi adik-adik. Nah, Bapak Nabal mempunyai seorang istri namanya Ibu Abigail. Sifat Ibu Abigail adik-adik sangat bertentangan dengan Bapak Nabal. Kalau Bapak Nabal tadi adalah orangnya jahat, tidak sopan, dia orangnya yang keji, dia orang yang pelit. Kalau Ibu Abigail tidak seperti itu. Ibu Abigail sendiri mempunyai sifat adalah seorang wanita yang pandai, juga dia baik hati, dia rendah hati, dia gemar memberi adik-adik, dia juga bijaksana, dan dia sangat saleh adik-adik. Jadi bertentangan sekali dengan sifat si Bapak Nabal. Nah, Raja Daud sedang berduka adik-adik karena Nabi Samuel meninggal. Nah, karena Raja Daud sedang berduka, Raja Daud ini pergi adik-adik, dia sedang berkabung. Nah, di dalam perjalanannya, dia melihat adik-adik dia dan para pengawalnya melihat para gembala, para pekerja Bapak Nabal ini sedang mengembalakan kambing dombanya di padang rumput. Nah, Bapak Daud dan pengawalnya membantu para pekerja Bapak Nabal ini untuk menjaga kambing dombanya. Pada saat itu kalau menjaga kambing domba di padang rumput, adik-adik sampai harus menginap di padang rumput, menjaga kambing domba, dan itu sangat berbahaya adik-adik karena bisa saja ada orang jahat yang datang untuk mengambil kambing dombanya, mencuri, atau malah binatang buas. Nah, Bapak Daud membantu para pekerja Bapak Nabal untuk menjaga si kambing dombanya itu. Nah, setelah itu Bapak Daud tidak meminta bayaran adik-adik kepada Bapak Nabal, tapi Bapak Daud meminta hanya makanan saja adik-adik karena mereka sedang pergi mengembara, tadi sedang berduka adik-adik. Jadi Bapak Daud ini, Raja Daud hanya meminta berikanlah makanan kepada kami. Bukan hal yang sulit buat Bapak Nabal sebenarnya, karena Bapak Nabal seorang yang kaya raya, dia memiliki banyak harta. Dan Raja Daud hanya meminta makanan buat mereka. Tapi Bapak Nabal tidak mau memberi. Dia malah marah-marah. Siapa itu Raja Daud? Kenapa aku harus memberi? Ya, jadi dia marah-marah tadi adik-adik ya. Nah, salah satu pegawai Bapak Nabal ketika mendengar hal itu, mendengar Bapak Nabal marah-marah, dia lari adik-adik, diam-diam dia memberitahu kepada istrinya, yaitu ibu siapa adik-adik? Ya, Ibu Abigail. Dia memberitahu hal itu kepada Ibu Abigail. Ibu Abigail sangat terkejut adik-adik. Dia sangat terkejut karena suaminya menolak permintaan dari Raja Daud. Lalu Ibu Abigail dengan bijaksananya dia langsung mengumpulkan makanan adik-adik. Kalau di ayat 18 adik-adik dapat melihat bahwa Ibu Abigail mengumpulkan roti, terus mengumpulkan beberapa buyung anggur, terus mengumpulkan kismis, gandum, adik-adiknya kue ara, dan masih banyak lagi adik-adik ya. Dan langsung membawanya dan memberikannya kepada Raja Daud. Ya adik-adik ya. Ibu Abigail meminta maaf kepada Raja Daud karena pada saat itu adik-adik sebelum Ibu Abigail datang, Raja Daud ketika mendengar bahwa Bapak Nabal marah-marah dan menolak permintaannya, Raja Daud menjadi marah juga adik-adik. Siapa itu Nabal? Waduh, ada dua nih yang marah jadi adik-adik ya. Sehingga saking marahnya si Raja Daud mau mencelakakan Bapak Nabal. Tapi adik-adik, hal itu tidak jadi adik-adik. Ya adik-adik ya, Ibu Abigail langsung datang, Ibu Abigail meminta maaf kepada Bapak Daud, memohon permintaan maaf dan memberikan makanan yang dia minta adik-adik.
Lalu Bapak Daud pun, Raja Daud menjadi tidak marah dan dia menerima makanan yang diberikan oleh Abigail. Nah, adik-adik, yuk kakak mau mengajak kita semua mau belajar dari sifat dan sikap Ibu Abigail. Tadi ketika Bapak Nabal mau mengambil bersikap berespon terhadap permintaan Raja Daud dengan marah-marah, ya adik-adik, Ibu Abigail dengan berani dan dengan bijaksananya dia mengambil sikap yang bertentangan dengan Bapak Nabal. Karena Ibu Abigail tahu itu salah. Hal yang dilakukan oleh suaminya adalah hal yang salah. Marah-marah dan menolak permintaan orang yang sudah menolongnya. Ibu Abigail dengan berani dan dengan bijaksana, dia mengumpulkan makanan dan memberikan kepada Bapak Daud. Ayo adik-adik, kita dari kecil mau belajar berani, ya, dan kita mau belajar bijaksana dalam mengambil keputusan ketika orang-orang yang ada di dekat kita melakukan hal yang salah. Ketika misalnya teman-teman adik-adik nanti sebentar lagi di kelas di kenaikan kelas sudah onsite mungkin ya, melakukan hal yang salah. Adik-adik dengan berani menegurnya dengan kasih, dan juga mungkin ada yang sedang berselisih, adik-adik menjadi pembawa damai, mendamaikan mereka adik-adik. Ya, kita mau belajar dari Ibu Abigail, kita mau belajar untuk memiliki sikap berani dan bijaksana. Bisa nggak Kak Ika? Pasti bisa. Kalau adik-adik memiliki hati yang mau belajar dan bertekun selalu dengan firman Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan adik-adik menjadi anak-anak yang berani dan bijaksana. Oke adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang Ibu Abigail yang memiliki sikap dan sifat berani dan bijaksana. Kami mau belajar Tuhan dan memberikan hidup kami di dalam naungan kasih tangan-Mu saja Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berani dan mengambil keputusan yang bijaksana. Pakai kami Tuhan Yesus Kristus menjadi anak panah-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sekali lagi adik-adik, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Selamat menghafalkan adik-adik. Terasa nggak pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita lewat mama papa yang sehat, kita yang sehat, kemudian segala sesuatu dicukupkan. Oh, sungguh luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Bisa tolong mama papa untuk mentransfer di nomor rekening ini ya adik-adik. Yuk, persembahan ini kita iringi dengan lagu Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memingkal,
tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kemurahan yang Engkau berikan bagi kami. Dan sekarang kami memberikan sebagian dari kemurahan Tuhan itu kembali untuk dapat dipergunakan untuk membesarkan nama-Mu dan memuliakannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Berikut aktivitas kita minggu ini. Aktivitas ini sudah kakak share di grup WA kelas kita ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang kita dapat dari pelajaran hari ini? Ya, Allah memakai Abigail untuk mencegah Daud untuk berbuat dosa karena membalas dendam. Nah, kita juga tahu bahwa seharusnya kita tidak berusaha mencoba membalas dendam pada orang yang menyakiti kita. Nah, kita harus percaya sama Allah. Allah nanti akan mengurus semua masalah kita. Kita juga meminta Allah untuk menjadikan kita bijaksana sehingga kita bisa melihat apa yang benar di dalam segala situasi. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji nama-Mu bersama-sama, kami boleh menerima berkat-Mu melalui firman yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh menikmati libur sekolah di dalam hari-hari ke depan. Kami mau menyerahkan Bapa setiap adik-adik yang menikmati libur sekolahnya Tuhan, biar Tuhan tetap lindungi mereka dimanapun dan apapun aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap berkat, untuk setiap sukacita, untuk setiap kesehatan yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati, yang hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan menaikkan doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan